Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun acara ini merupakan ibadah online, saudara ya. Tapi saya bersyukur bisa jumpa saudara ini. Saudara, kita akan masuk di dalam firman Allah. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian, saudara ya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Amin. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Di zaman hari-hari ini begitu banyak hal-hal yang menakutkan bagi kami. Tapi inilah pertanda bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Zaman ini adalah perlu di mana kami harus mewaspadai, melihat keadaan dunia, dan kami percaya ketika itu terjadi, ini adalah satu tanda penggenapan firman Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan yang baik bagi kami, Allah yang kenal persis segala apa yang kami hadapi. Dan kami percaya di dalam kami mendengar firman-Mu, firman-Mu akan memberi kekuatan buat kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Apa yang Tuhan mau Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu, supaya apa yang kami dengar menjadi kekuatan buat kami menghadapi hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Bapa, kami sambut dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara ya, kita bersuka cita, kita bergembira karena tentunya kerinduan kita untuk bisa ya ketemu saudara ya, satu sama yang lain, sekalipun tidak bisa langsung hanya lewat acara ini. Tapi kita bersyukur saudara karena hal ini yang saya dambakan saudara, untuk kembali kita berjumpa lewat acara ini. Tapi firman Tuhan yang saya ingin sampaikan saudaraku, sekiranya ini akan memberikan kekuatan buat kita. Saudara, kita akan melihat satu pembacaan yang ada di dalam kitab Daniel. Saudara, Daniel 12, kita baca ayat yang pertama. Firman Allah pada hari ini bicara tentang terluput dari kesesakan besar. Kita baca ayat ini. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Tetapi waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Saudara, dari pembacaan ini saudara melihat hal ini yang sudah diungkapkan adalah merupakan nubuatan
yang disampaikan kepada seorang yang namanya Daniel. Jauh-jauh waktu saudaraku ya, ini sudah disampaikan, dan ini pun kalau terjadi, ini adalah masanya penggenapan firman Tuhan sedang berlaku. Saudara, jadi kita melihat keadaan yang akan terjadi seperti firman Allah katakan ini. Di situ dikatakan akan terjadi kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi. Jadi keadaan yang terjadi di hari-hari ini, saudaraku, itu pertanda awal penderitaan, awal kesukaran yang kita akan alami. Saudara, dan di sini dikatakan saudaraku di dalam ayat selanjutnya, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Saudara, kehidupan kita ya yang akan masuk kepada kehidupan yang di situ akan terluput adalah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi hari-hari ini adalah masa-masa penggenapan firman. Bahkan pun firman Allah katakan di dalam Wahyu 6, saudara, kita melihat di sana. Saudara, firman Allah katakan di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 atau 8, saudara. Di situ dikatakan, dan aku mendengar seperti suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak manusia itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku akan melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang buas di bumi. Saudara, itu hal yang sudah terjadi, saudara ya. Di sini dikatakan kelaparan, bahkan saudaraku, di sini dikatakan balas sampar gitu ya, penyakit pun terjadi. Jadi tidaklah kebetulan, saudaraku, kalau kita mengalami keadaan seperti ini ya, penyakit yang menular sampai begitu memakan korban begitu banyak, saudara. Nah, saudara, hal apa yang kita lihat di sini? Firman Allah katakan secupak gandum sedinar harganya. Jadi hal yang perlu kita perhatikan bahwa keadaan-keadaan yang terjadi ini menandakan bahwa firman Tuhan sudah Tuhan mulai genapi. Ya, secupak gandum sedinar harganya. Saudaraku, bayangin dalam satu hari kita bekerja. Dalam satu hari kita bekerja, kita makan sehari. Nah, saudaraku, secupak gandum itu sedinar harganya, saudara. Penghasilan dalam satu hari kita makan satu hari, cuma secupak yang kita beli, saudaraku. Apa yang kita lihat di sini, bagaimana keadaan yang sangat parah, keadaan ekonomi yang akan semakin, ya saudaraku, kalau kita melihat di sini perekonomian dunia semakin berada di dalam situasi yang lebih sulit lagi, saudara ya. Nah, tapi kita melihat di sini ada jaminan, saudara ya, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan akan meluputkan, bahkan keselamatan, saudara, Tuhan akan berikan. Kita mampu mengatasi, saudaraku, sebab ada yang dikatakan di sini Mikael yang merupakan lambang kemahakuasaan Yesus, saudara ya. Di situ dikatakan juru selamat, dia penyelamat bagi kita. Tentu, saudaraku, ada keselamatan kita dapatkan di dalam Kristus. Tapi ingat, ada harga yang perlu kita bayar. Apa yang kita bayar, saudaraku? Harga yang kita akan di sini dikatakan, saudaraku, kita akan terluput. Jadi ada janji Allah, Tuhan akan luputkan kita dari kesesakan besar itu. Ketika apa, saudaraku? Ketika nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, ketika nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Saudara, di dalam
Mazmur 69 kita baca ayat yang kelima, saudaraku. 69 ayat yang kelima, firman Allah katakan, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Saudara, ini ucapan dari seorang yang namanya Raja Daud. Saudara, dia mengatasi satu keadaan di mana, saudaraku, pembenci di sini dikatakan orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Apa yang kita lihat di sini, saudaraku? Hal apa yang ada bagi kita yang kemudian kita terluput dari kesesakan besar itu? Pertama, saudara, Tuhan mau dalam hidup kita untuk supaya memiliki kasih. Di sini dikatakan orang-orang yang membenci, saudaraku ya. Kebencian itu, saudaraku, adalah sesuatu yang bisa saya katakan tanda orang yang tidak mampu mengampuni, menyimpan akar pahit, saudara ya. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Orang-orang yang tidak dapat mengasihi di tengah-tengah dunia yang krisis dengan kasih ini, saudara ya. Firman Allah katakan bahwa di hari-hari terakhir ini kasih manusia semakin dingin, ya. Kasih manusia semakin dingin. Nah, kalau kasih tidak ada di antara kita, yang terjadi adalah saling membenci, saling bermusuhan, saling menyakiti, saudara. Nah, hal ini yang perlu supaya kita memiliki janji di mana Tuhan akan luputkan kita dari kesesakan ini. Yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Bagaimana kasih Allah itu ada dalam hidup kita. Kasih itu saling mengasihi satu dengan yang lain, saudara ya. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian kita lakukan sesuatu yang melukai hati orang lain, menyakiti hati orang lain. Dengan cara apa, saudaraku? Kita memiliki hati yang tidak mengasihi, ya, saudaraku. Hati yang tidak mengasihi, yang di dalamnya ada kebencian. Dan kebencian itulah, saudaraku, hal yang Tuhan tidak inginkan ada dalam hidup kita. Sebab orang yang memiliki kebencian di dalam hatinya, saudaraku, adalah tidak memiliki kasih. Saudara, kalau di dalam 1 Korintus, saudara, 13 ayat yang ke-13 di situ kan, saudaraku, dikatakan bahwa 13, demikianlah tinggal tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Nah, betapa pentingnya kasih itu ada di dalam kehidupan orang percaya. Nah, karena ini pertanda, saudaraku ya, hal yang ingin Tuhan dapatkan di dalam kehidupan kita, orang yang memiliki kasih. Nah, kalau memiliki kasih berarti ada perhatian buat orang-orang yang membutuhkan kasih, saudara ya. Jadi perhatian kita terhadap orang-orang yang sementara di dalam penderitaan ini pun akan terlihat. Bagaimana kita mengasihi mereka, saudaraku ya. Begitu banyak ya, hari-hari ini kita melihat korban-korban dari virus ini. Mereka yang dalam keadaan sakit, saudara. Mereka berada diisolasi, saudara ya. Dalam keadaan seperti itu, tanda kita beda dengan orang lain. Di dalamnya kita memiliki kasih, perhatian, saudara ya. Walaupun mungkin saudara katakan untuk mendekati mereka tidak bisa, tapi bisa, saudaraku, dengan kasih yang ada kepada kita. Kita menaruh perhatian dengan cara kita berdoa buat mereka ya. Hal itu mungkin hal yang paling mudah kita lakukan. Tapi doa yang bagaimana yang kemudian didengar oleh Tuhan, saudara ya. Jadi kita memiliki hati di dalamnya ada kasih. Saudara, berita yang lewat media gitu yang kita melihat bagaimana anak-anak kecil, saudara ya, mereka memiliki kasih untuk berdoa buat bangsa-bangsa. Saudara ya, di dalam tayangan-tayangan yang kita melihat, saudara, di WA bahkan Instagram yang ada anak-anak kecil, saudaraku, mereka sampai menangis, meneteskan air mata, saudaraku, karena melihat orang-orang yang kemudian meninggal dengan adanya keadaan
virus itu, saudara ya. Lalu kemudian mereka menangisi mereka di dalam doa. Saudara, hal ini mungkin seharusnya kita lakukan, saudara ya. Kita tidak bisa melihat mereka dengan cara yang mereka hadapi secara langsung, tapi dalam doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Doa firman Allah katakan orang benar besar kuasanya. Saat kita datang di hadapan Tuhan dan bawa beban ini kepada Tuhan, saudaraku, doa orang benar, kita akan melihat jawaban Tuhan. Tuhan pasti menjamah mereka. Saudaraku, bagian kedua yang kita melihat di sini, saudara ya, di dalam Daniel 12, saudara, ayat 1 sampai 3. Saudara, saya nggak baca, tapi di dalam kesimpulannya di sini dikatakan, saudara, orang yang kemudian, saudaraku, memiliki janji Allah, dia terluput dari kesesakan besar ini, sehingga namanya ada di dalam kitab kehidupan, adalah orang yang bijaksana. Apa, saudaraku, bijaksana? Orang yang mengerti kehendak Allah. Orang yang bijak lebih banyak berdiam diri, saudara ya. Kata saya tadi, saudaraku, di dalam berdiam diri berarti kita masuk di dalam doa, mengalah, dan kemudian, saudaraku, cara yang labil kita lakukan, saudaraku, bersandar dan berserah kepada Tuhan, saudara ya. Jadi bijaksana, saudaraku, jangan ribut untuk mencari kesalahan-kesalahan siapa yang ada di balik semua ini, saudara ya. Kita lebih menyadari, saudaraku, keadaan-keadaan yang terjadi itu semua seizin Tuhan. Dan kalau itu seizin Tuhan, tentunya, saudaraku, yang ada di dalam hidup kita mau menerima apa adanya. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi hanya untuk menguji iman percaya kita, untuk lebih berdoa, lebih berserah kepada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan di dalam kesesakan ini, saudara. Nah, kemudian hal yang berikut kita akan melihat bagaimana nubuatan yang sudah yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, saudaraku ya, di dalam Daniel 2 ayat 12, kita baca ayat yang ketiga. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Saudara, apa yang kita melihat di sini, saudaraku, bagian berikut ini dikatakan Tuhan inginkan, saudaraku, kita menjadi orang-orang yang memiliki hikmat atau kebijaksanaan, saudara ya. Di sini dikatakan orang bijak gitu ya, dia dapat mengerti kehendak Allah, saudaraku. Jadi ketika kita melihat situasi yang seperti ini ya, saudaraku, orang yang tidak bijaksana, saudaraku, mereka akan melihat ini hal-hal negatif, saudara ya. Tapi kalau orang yang bijaksana, dia mengambil hal yang positif, saudara ya. Karena apa, saudara ya? Keadaan-keadaan yang terjadi ini, saudaraku, itu bukan secara kebetulan, untuk membawa kita lebih hidup di dalam mengandalkan Tuhan, saudara ya, untuk berdoa, saudara ya, untuk apa, saudaraku, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, saudaraku. Bagian yang berikut, saudaraku, di dalamnya, saudaraku, di sini dikatakan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Di dalam ayat yang ke-1, ayat yang ketiga, firman Allah katakan, saudara, di dalam Daniel tadi, ayat yang ketiga di situ dikatakan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Berarti, saudaraku, kalau menuntun banyak orang kepada kebenaran, kita diberi kesempatan untuk dapat bersaksi lewat pengalaman-pengalaman hidup saudara dengan Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman yang saudara alami dengan Tuhan, saudara. Tuhan inginkan apa yang terjadi dalam hidup kita, kita mau menjadi berkat ya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita, saudara. Di dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kita mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Hal banyak ya, kesaksian-kesaksian yang kita alami, dan kesaksian itu jangan pakai untuk diri kita sendiri. Tuhan mau lewat apa yang kita
kita alami, saudaraku, menjadi berkat buat orang lain, membagi berkat buat orang lain. Jadi ketika orang lain dalam keadaan situasi yang sulit, saudaraku, dengan pengalaman kita dengan Tuhan, kita mengalami bagaimana sukacita yang Tuhan berikan di dalam situasi yang sulit, kita dapat membagikan itu kepada mereka yang sulit, sehingga mereka pun mendapat kekuatan di dalamnya. Bagian berikut di situ dikatakan yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan adalah mereka, saudara, di sini dikatakan namanya tertulis di dalam buku kehidupan, dapat menjaga pakaiannya tetap bersih, hidup di dalam kesucian hati. Saudara ya, hidup di dalam kesucian hati, pikiran dan perbuatan kita, saudaraku, sesuai. Jadi memiliki integritas dalam hidup kita. Suci berarti membenci hal-hal yang berbau dosa, membenci hal-hal yang berbau dosa. Dan orang yang hidupnya, yang kemudian memiliki kehidupan yang suci di hadapan Tuhan, itu akan terlihat dari setiap perkataan yang positif, saudara ya. Hati kita, yang ada di dalam hati kita adalah hal-hal yang baik, saudara ya, bukan hal-hal yang buruk. Dan pikiran kita pun juga, yang kita pikirkan adalah perkara-perkara yang positif, sehingga setiap perkataan perbuatan kita dari pikiran itu akan keluar, saudara ya, ucapan-ucapan yang akan membawa berkat buat orang lain. Saudara, yang berikutnya di sini dikatakan jangan menggantikan posisi Kristus dengan hal-hal materi. Saudara ya, jangan menggantikan posisi Kristus dengan hal-hal materi. Saudaraku, berapa banyak kita yang memiliki ketergantungan, saudara ya, hari-hari ini dengan adanya alat-alat teknologi yang modern sekali, saudara, hari-hari ini, saudara ya, semua pegang HP. Jadi waktu-waktu kadang-kadang sudah ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tapi kita masih baca ya, WA yang masuk, Instagram dan hal-hal yang lain. Saudaraku, itu tidak salah, tapi kalau kita lebih mengutamakan hal-hal itu dari Tuhan, saudara ya, di sini dikatakan menggantikan posisi Kristus dengan hal-hal seperti ini, saudaraku, itu juga sesuatu yang salah, saudara. Jadi untuk kita memiliki nama yang nantinya ada di dalam kehidupan kekal, itu buku kehidupan kekal, hal-hal ini yang perlu kita benahi dalam hidup kita. Jadi memprioritaskan Tuhan lebih dari hal-hal duniawi. Saudara, biar firman Allah ini menjadi berkat buat kita pada pagi hari ini saat kita membaca, mendengarnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima. Teguhkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, inilah yang bisa Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu minggu yang akan datang.